Gue ini orang yang paling gak suka keramaian. Ya, kayak begini ini nih. Aduh, headphone mana headphone. Oh ini. Lah, yang kanan mana? Oh ini dia yang kanan. Selamat datang di dunia gue yang sunyi. Sore ini sambil jalan pulang gue mau dengerin satu podcast rekomendasi temen. Katanya sih podcast drama. Coba kita dengerin. Dead air. Yeah, that's the first thing you learn to avoid in radio. Buset, ini drama podcast apaan? Baru beberapa detik aja udah keren begini. Gue dapat ide. Gue kali ini mau cerita tentang podcast drama audio. Nama gue Rane Hafid dan lo lagi dengerin Suarane Podcast yang berbagi macam-macam informasi di seputar dunia podcast. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Sebelum kita mulai ada catatan awal dari gue. Jadi di episode ini gue bakal nyebut banyak nama-nama podcast dan link atau tautan ke podcast itu nanti akan gue pasang di show notes atau di website gue di suarane.org. Jadi tenang, lo nggak perlu nyatet-nyatet lagi. Pokoknya tinggal lihat di situ dan klik nanti. Oke, gue mau mulai dengan satu podcast keren yang sempat gue singgung sedikit tadi ya di pembukaan. Podcast ini direkomendasiin nama seorang teman, seorang penyiar radio dan TV yang tinggal di Amerika, namanya Vina Muptadi. Hai Vina, thank you banget buat rekomendasi podcastnya. Kalau ada yang lain ditunggu ya rekomendasi yang lain. Nah, podcast yang direkomendasiin oleh Vina ini judulnya Blackout. Ini sebuah audio play atau audio drama, sandiwara audio atau apapun lah namanya ya, yang dibintangi oleh none other than Mr. Robot himself, Mr. Rami Malek. Jadi dia main di Mr. Robot, juga main di Bohemian Rhapsody dan lain-lain. Dan seperti yang gue cerita tadi, gue baru dengerin podcast itu beberapa detik aja. 20 detik kalau nggak salah, dan gue udah diem. Anjir, keren banget idenya. Bahkan sampai jeda kekosongan itu bisa bercerita tentang sesuatu. Don't get me wrong, people in the North Country, they love quiet. But there's quiet and there's silence. Hey! Who is there? Jadi cerita di Blackout Podcast ini berkisar di seputar sosok yang bernama Simon Itani. Simon Itani seorang penyiar radio di sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang mengalami pemadaman listrik. Kalau di Amerika namanya blackout. Ya kalau di Indonesia ya namanya mati listrik. Dan kalau mati listrik ya udah tinggal lari ke warung sebelah nyari lilin gitu. Malum aja lah. Tapi ini di Amerika. Ini hal yang tidak biasa. Makanya Simon Itani kemudian kepo dan mencoba mencari tahu kenapa sampai ada pemadaman listrik dan disitulah petualangannya bermula. Jadi ternyata pemadaman itu adalah bagian dari sebuah konspirasi besar untuk menghancurkan peradaban manusia yang sudah sedemikian tergantung pada teknologi. Nah, yang keren banget dari podcast Blackout ini adalah editingnya. Lu harus pakai headphone yang stereo kiri kanan baru lu akan nyadar kalau suara itu edan banget. 3 dimensi cuy, seolah-olah lu terlibat di dalamnya. Mulai dari efek suara saat tokohnya lagi lari, sampai serasa lu ikut-ikutan ngos-ngosan gitu, sampai suara keraungan pesawat tempur yang seakan-akan lewat di atas kepala kita, bahkan sampai ke jeda atau kekosongan di sela-sela podcast itu. Funny thing about silence, though, if you sit with it long enough, you might hear something that was there all along. Dan lah ini Blackout Podcast ini. Oh ya, linknya ada di show notes episode ini ya, atau di suarane.org nanti. Jadi lu gak perlu nyatet-nyatet. Blackout Podcast ini udah lama sebenarnya, dari Maret sampai April 2019, dan konon akan memasuki season kedua. Bahkan katanya bakal jadi serial televisi juga, dengan bintangnya si Rami Malek sendiri. Anjir, keren banget. Ya mungkin karena sosok Rami Maleknya ya, tapi juga karena cerita dan audionya yang keren. Itu yang bikin Blackout jadi ngetop banget. Tetapi sebelum podcast Blackout-nya Rami Malek ini ngetop, udah ada duluan podcast yang ngetop dengan ceritanya yang namanya Serial Podcast.
Serial podcast yang sekarang udah ada 3 season itu diproduksi oleh Sarah Koenig dan Julie Snyder dari podcast This American Life. This is a Global Tel-Link prepaid call from Adnan Syed. an inmate at a Maryland correctional facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. Serial ini cuy adalah dramatisasi audio dari investigasi kasus-kasus kriminalitas nyata yang dilakukan oleh si hostnya, si Sarah Koenig ini. Misalnya di season 1 yang udah di-download oleh lebih dari 70 juta pendengar itu berkisah tentang pembunuhan seorang pelajar di Baltimore. Sementara di season 2 yang lebih terkenal lagi itu berkisah tentang seorang prajurit Amerika yang pernah ditahan oleh Taliban selama 5 tahun dan kemudian dituding melakukan desersi. Jadi semua proses investigasinya itu dituangkan dalam sebuah podcast yang didramatisasi. Bukan dilebay-lebayin tapi dibuat seperti layaknya sebuah drama. Nah, saking ngetopnya, serial yang pernah dapat penghargaan Peabody Awards, sebuah penghargaan untuk media di Amerika, ini pernah dijuluki sebagai salah satu fenomena budaya terbesar di tahun 2014. Bahkan banyak juga pengamat budaya di Amerika sana yang mengatakan bahwa serial podcast dan juga nantinya Blackout Podcast ini adalah contoh sebuah modern storytelling. Itu istilah mereka, modern storytelling. Jadi storytelling atau bercerita yang modern. Modern storytelling. Modern storytelling ini istilah yang sebenarnya basi cuy. Karena udah pernah dipakai bahkan dari tahun 1938. Jadi di tahun 1938, Amerika dikagetkan dengan sebuah drama audio. Ya drama radio sih tepatnya, tapi kan audio. Yang berjudul War of the Worlds. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Tanggal 30 Oktober 1938, malam hari saat orang Amerika sedang merayakan Halloween. Kantor-kantor polisi di negara bagian New Jersey, Amerika menerima banyak sekali telepon pengaduan. Semua menanyakan, apa benar berita di radio yang bilang kalau ada benda aneh jatuh dari langit dan jatuh di sebuah daerah pertanian di kota mereka. Terus ada juga yang nanya, apa benar itu makhluk dari Mars yang sedang menginvasi bumi? Jadi semua terjadi gara-gara sebuah drama radio yang diputar di stasiun CBS Radio yang berjudul War of the Worlds. Jadi War of the Worlds ini diadaptasi dari buku atau novel tepatnya karya H.G. Wells yang dikenal sebagai salah satu pelopor novel-novel fiksi. Lalu kemudian diadaptasi menjadi drama radio oleh sosok yang bernama Orson Welles. Ini H.G. Wells sama Orson Welles nggak ada hubungannya ya, walaupun namanya sama. Nah, War of the Worlds versi audio ini mengambil setting sebuah acara radio biasa yang sedang menayangkan musik-musik jazz. Jadi tahun 38 tuh orang dengerin radio itu masih dengerin musik-musik jazz gitu ya, santai gitu. Tetapi tiba-tiba terputus dan ada penyiar yang menginterupsi siaran dengan sebuah informasi penting. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois... Nah, isi interupsi berita itu singkat saja. Dikabarkan para astronom menemukan telah terjadi serangkaian ledakan aneh di planet Mars dan pihak berwenang sedang menyelidiki penyebabnya. Acara radio kemudian berlanjut lagi dengan musik-musik seperti biasa ya. Tapi kemudian diinterupsi lagi dengan perkembangan terbaru, termasuk ketika ada benda aneh yang diberitakan jatuh di sebuah peternakan di luar kota New Jersey. We take you now to Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. Lu kebayang nggak? Orang yang baru ngikutin drama ini di tengah-tengah ya bakal nyangka ini kejadian beneran. Dan wajar kalau sempat terjadi kepanikan di mana-mana, terutama di kota New Jersey ya. Emang ngeselin banget sih, tapi justru disinilah hebatnya pendekatan drama ini yang seolah-olah sedang terjadi dan melibatkan pendengar. Banyak yang kemudian menyebutnya sebagai modern storytelling. Ya maklum, dulu drama-drama radio memang lebih ke drama-drama yang standar lah ya. Dan orang ketika itu nggak pernah dengar ada drama yang model kayak begini ini.
Pokoknya keren cuy. Oh ya, drama War of the World ini yang aslinya masih bisa lo dengerin. Nanti gue kasih linknya, ada di show notes gue. Jadi tinggal klik aja di situ. Sekarang kita lanjut lagi. Oh ya, sebelum kita lanjut, lo udah tahu belum kalau Suarane Podcast sekarang ada di Karya Karsa? Karya Karsa ini adalah sebuah platform yang mengajak audiens untuk memberikan support atau apresiasi kepada konten kreator favorit mereka dalam bentuk finansial. Kalau di Suarane Podcast, apresiasi dalam bentuk finansial ini gue sebut sebagai neraktir kopi. Jadi kalau kalian pikir Suarane Podcast ini ada manfaatnya atau minimal menghibur lah ya, dan kalau kalian ada rezeki lebih di saldo GoPay kalian itu atau di OVO kalian, ya bolehlah traktir gua ngopi di karyakarsa.com/suarane, karyakarsa.com/suarane. Kalau ada lebihan aja ya cuy, jangan dipaksain. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Podcast ini masih tetap bisa didengerin gratis sampai kapanpun. Ya wes, kita lanjut. Oke, lo masih dengerin Suarane Podcast yang kali ini ngobrol tentang drama audio, sandiwara audio, atau audio play, atau apapun lah kalian menyebutnya, terserah. Sampai di mana tadi? Oh ya. Blackout Podcast. Oke, gara-gara dengerin Blackout Podcastnya Rami Malek ini, gue jadi inget audio drama atau audio play atau sandiwara audio, sandiwara radio atau apapun itu namanya, sebenarnya bukan hal baru buat gue yang besar di zaman-zaman televisi baru satu channel, baru TVRI doang. Internet boro-boro, malah satu-satunya komputer yang gue punya itu ya cuma kalkulator. Kalkulator kan komputer ya. Dan di saat itu, satu-satunya hiburan gue adalah radio. Nah, di situ gue jadi ingat kalau sebenarnya gue udah akrab banget sama model-model drama audio begini. Gue itu kan fans berat sandiwara radio legendaris Saur Sepuh karya Niki Kosasi. Semuanya rontok oleh pedangnya. Padahal dia terluka dalam, tapi masih sanggup bergerak dengan cepat dan mempermainkan pedangnya, sungguh mengagumkan. Sebelum jadi senopati, dia memang seorang pengembara Kanjeng. Kelakuannya seperti pendekar, jadi ilmunya sangat banyak. Saur Sepuh ini disiarkan di banyak radio di Indonesia di tahun 80-an yang mengambil latar zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Gue masih hafal banget nih, nongkrong depan radio sambil bengong dengerin kisah Brahma Kumbara. Itu salah satu tokohnya yang keturunan Raja Madangkara yang menguasai ilmu kanuragan, ilmu persilatan, dan ilmu aji serat jiwa. Atau juga misalnya saat ada tokoh lain yang namanya Dewi Mantili yang terkenal dengan pedang setan yang bisa mengeluarkan asap beracun dan suka bertarung dengan musuh bebuyutannya Lasmini. Cuy, lo tanya bokap lo kalau nggak percaya. Dulu rasanya ya, orang se-Indonesia itu pasti tahu apa itu sandiwara Saur Sepuh yang diperankan oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, dan Maria Untu. Novia Kolopaking juga termasuk diantaranya. Pokoknya Saur Sepuh ini rasanya adalah satu-satunya hiburan rakyat yang melegenda di zaman itu. Sandiwara radio ini disponsori oleh perusahaan obat Kalbe Pharma, dan gue bahkan masih inget banget salah satu iklannya dari almarhum Bang Ben alias Benyamin S. Kayak gini nih. Bapak, Ibu, saya Benyamin S. Kena dong. Sakit perut, mules, mencret. Waduh, sini cret, sana cret, ke kamar kecil jebret, dipakai orang lagi. Apa obatnya? Entrol stop alias stop cret. Cuy, itu tadi suaranya Bang Ben alias Benyamin S. Saking ngetopnya nih orang. Dia ngebacain iklan doang, dibacain doang. Laris tuh produk. Sampai di mana tadi? Oh ya, Saur Sepuh, cuy, itu bukan satu-satunya sandiwara radio yang gue dengerin. Jadi saat SMP atau SMA, setiap malam Jumat, lo pasti udah tahu di mana bakal atau bisa nyari gue. Bukan di kuburan. Setiap malam Jumat, gue itu pasti ada nongkrong di rumah, di depan radio, karena gue nggak bakal ngelewatin sandiwara radio favorit gue. Judulnya Catatan Si Boy. Catatan Si Boy ini bercerita tentang kehidupan anak muda zaman itu. Si Boy ini digambarkan sebagai anak orang kaya, tampangnya imut, kocak, playboy gitu ya. Tapi dia alim, baik hati, dan tidak sombong. Halah. Ini hari
Ceritanya si Ida mau traktir gue karena doi baru aja menang and jadi juara PON tenis. Wah, sedap gak tuh? Dan rencananya sih kita mau makan di Green Indonesia. Jujur cing, gue sebenarnya rada Malaysia alias males. Abisan hari Sabtu gini, gile Jakarta macet banget, gile. Oh ya, sekedar catatan, rekaman yang baru lu denger tadi itu bukan dari rekaman catatan si Boy yang asli ya. Kita nyebutnya dulu Cabo. Jadi ini bukan Cabo yang asli. Tapi ini adalah edisi spesial di tahun 2009 kalau nggak salah, ketika para tokoh atau para cast-nya itu berkumpul, termasuk di situ ada Ida Arimurti, Edi Pribadi, dan lain-lain, untuk merekam ulang, sekedar bernostalgia, dan naskahnya ditulis oleh mendiang Wanda Tumanduk. Wanda Tumanduk ini juga merupakan salah satu penulis catatan si Boy di masa-masa awal. Dan rekaman ini gue ambil dari YouTube-nya Mas Edi Pribadi, tokoh Boy di awal-awal dulu. Dan linknya ada di show notes gue, bisa lo dengerin. YouTube, bisa lo tonton. Ya bisa lo dengerin juga gitulah. Nah, catatan si Boy ini banyak yang nyangka adalah judul film layar lebar. Salah cuy. Padahal awal mulanya catatan si Boy itu adalah sandiwara radio yang sering mengudara atau mengudaranya setiap minggu malam Jumat di Radio Prambors. Catatan si Boy atau Cabo ini legend banget di kalangan anak-anak muda di zaman itu, sampai-sampai istilah yang mereka pakai waktu itu pun ngetop di kalangan anak-anak muda kayak gue. Contohnya misalnya gile cing, atau gile bo, atau bonyok alias bokap nyokap gitu. Pokoknya itu istilah yang ngetop dulu di zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi itu zaman dulu, itu dulu. Zaman bapak masih muda dulu. Masih ganteng, belum botak kayak sekarang. Sekarang kita lanjut lagi ya, sebelum nanti ada yang teriak, "Oke, boomer." Kita kembali ke masa kini. Lanjut lagi, sampai di mana tadi? Oke. Jadi gara-gara mau bikin episode tentang drama audio ini, gue jadi penasaran. Di zaman podcast yang udah mulai ngetop sekarang di Indonesia, masa sih nggak ada model-model drama audio gini? Gue penasaran dong. Gue searching dong, gue googling dong, gue tanya-tanya dong. Dan jawabnya, ada cuy. Jadi dari hasil searching dan juga nanya-nanya ke teman-teman podcaster dan pendengar-pendengar podcast, gue nemu beberapa model-model audio play atau drama audio ini. Salah satunya ini nih, kita dengerin. Halo? Halo? Pak? Ya, Iya, Pak. Saya di lobi ya, Pak ya? Ya, tapi saya jauh nih, Mbak, enggak? di Saya agak Mampang. buru-buru nih, bawaan saya banyak. Iya, tapi saya di Mampang nih, Mbak. Kok Mampang? Mampang jauh banget, Iya, ban Pak, saya dari sini. juga bocor nih, Mbak. Loh, kalau gitu jangan diambil dong, Pak. Saya kan repot jadinya. Ya maaf ya, Mbak, di cancel aja, Mbak. Iya, cancel aja, Mbak. Maaf ya. Woi. Yo, siap. Nggak narik lo. Ntar sebatang nih. Nah, yang barusan lu dengerin tadi adalah salah satu episode dari podcast Mengerikan. Bukan mengerikan, tapi pakai H di tengahnya. Mengerikan. Emang gitu namanya. Ntar tanya sendiri sama orang ya kenapa. Buat gue ini podcast unik banget. Bukan hanya karena satu episodenya itu pendek-pendek. Pendek banget. Rata-rata 2, paling lama 5 menit gitu ya. Pokoknya pendek gitu ya. Tapi juga menarik karena editingnya yang rapi banget, men. Cara masukin sound efeknya, halus pisan. Dan kalau dengerin beberapa episodenya, podcast ini polanya menarik buat gue. Nggak ada intro, nggak ada bla 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 kayak podcast biasanya, tapi langsung dimulai dengan dramatisasi yang berangkat dari fenomena kehidupan sehari-hari kayak supir ojol yang ngulur-ngulur waktu ngambil penumpang dengan alasan sebatang dulu gitu ngerokok, atau 3 huruf yang selalu dipakai sebagai alasan kalau janjian yaitu OTW. Itu semuanya dibuat dalam bentuk dramatisasi. Setelah itu ditutup dengan si host membuat semacam kesimpulan tapi disampaikan dengan gaya yang gimana ya? Kayak ginilah kurang lebih. Sebatang dulu. Sebuah tradisi yang dimaksudkan untuk menunda sesuatu. Biasanya sebatang dulu dilakukan atas dasar kenyamanan atau kemalasan. Ya, antara gaya-gaya closingnya Mata Najwa dengan kalimat yang cakep-cakep cenderung agak puitis, tapi dibawain dengan gaya ngomongnya siapa itu? Host infotainment itu siapa itu? Feni Rose yang kalau ngomong tuh bibirnya sampai menyot kiri kanan gitu. Ini pujian ya. Soalnya hostnya kalau dengerin ntar ngomel lagi.
Nama hostnya itu Oza Rangkuti. Za, kalau lo dengerin podcast ini, kapan-kapan gue ajak ke Suarane Podcast mau ya. Dan link ke podcast mengerikan ini ada di show notes atau di suarane.org. Nanti lu cari aja sendiri, tinggal klik. Nah, podcast ala-ala drama audio lain yang gue temuin saat gue searching gitu ya, yang modelnya kaya banget dengan editing, dengan sound effect, itu ternyata beberapa gue temuin, dan salah satu yang kemudian gue temukan juga ada namanya Podcast Dira 2020. Siapakah kalian? Pengen kenalan juga? Kita dengerin cuplikan podcastnya yang gue comot dari Spotify. Dear Diary, hari ini di awal tahun 2020, aku masuk ke dunia baruku. Waktu inilah yang aku tunggu-tunggu, yaitu mengenakan seragam putih abu-abu. Semoga. Jadi podcast ini pertama kali muncul di akhir Desember 2019 lalu. Intinya menceritakan tentang tokoh cewek baru masuk SMA, namanya Dira, dan diawali dari ketika dia ikut kayak orientasi anak baru di sekolah gitulah. Sejauh ini baru ada 3 episode saat gue upload podcast ini, tapi ini sekilas mengingatkan gue sama gaya-gaya drama radio ala catatan si boy yang berangkat dari isi catatan harian si tokoh. Cuma durasinya lebih pendek. Durasinya yang 3 episode itu cuma sekitar 5 menitan. Overall buat gue ini promising banget. Dan mudah-mudahan berlanjut ya. Ada yang kenal hostnya nggak si podcast ini? Terus apalagi ya? Ada lagi podcast audio drama yang gue mau share di sini, namanya Madar Podcast. Madar Podcast. Kalau lihat di deskripsinya, Madar Podcast ini adalah sebuah podcast bergenre audio drama yang mengajak pendengar bersandiwara dalam suara, memvisualisasikan dengan liar adegan-adegan yang digambarkan via suara. Temanya lebih ke kasus-kasus kriminal yang tidak biasa. Gitu tulisan di deskripsinya. Kita dengerin cuplikannya. Hai, nama saya Galang. Umur 28 tahun. Seorang mahasiswa kriminologi yang lulus dengan predikat termuda dan terbaik di salah satu universitas favorit di Bandung. Sekaligus mantan narapidana. Keren ya. Dan saat episode Suarane Podcast yang ini mengudara, itu gue perhatikan di Madar Podcast itu baru ada 2 episode. Keluarnya di bulan yang berbeda, tetapi saling bersambung. Jadi dia bercerita tentang sosok yang bernama Galang, mantan mahasiswa kriminologi, mantan napi, yang kerja di kepolisian membantu polisi memecahkan kasus-kasus kriminalitas, sekaligus juga dia berusaha menangkap orang yang menjebak dia masuk ke penjara dan menyebabkan 2 orang tuanya meninggal. Kamu pernah gak sih sedikit aja berusaha memahami keadaan ini, ha? Jawab! Kalau seperti ini terus, untuk apa aku mempertahankan pernikahan ini? Dengan suami seperti kamu? Jika aku harus memilih, aku lebih baik mati aja, Mas. Oh, jadi itu mau kamu? Baiklah. Mati saja kau sana! Anjir. Gua kaget. Buset dah, serem banget. Aduh, mana nih lanjutannya nih? Aduh, upload lagi dong. Janganlah gantung kami para pendengar ini. Gimana pula cerita si Galang ini seterusnya? Penasaran kita. Tapi men, gue seneng banget ketemu podcast-podcast kayak gini yang digarap serius banget. Orang Amerika tuh boleh bangga sama Blackout Podcast atau Serial Podcast, tapi di Indonesia ada juga cuy, ada. Oh ya, makasih buat Dipta alias Pradipta Nugrahanto yang udah share podcast ini, podcast Madar ini. Ini produksinya anak Bandung rupanya. Oke. Masih ada 2 lagi podcast yang mau gue perkenalkan yang model drama audio. Formatnya sedikit berbeda, tapi nggak kalah keren. Dan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat para podcaster yang lain. Sebentar lagi. Gue dari tadi ada kesan ya mungkin gue ada kesan mengedepankan unsur editing, unsur sound effect, dan lain-lain. Ya, emang itu penting sih untuk lebih menghidupkan nuansa bercerita dalam bentuk audio. Tapi sebenarnya ada format lain yang juga tidak kalah menariknya. Bentuknya masih dramatisasi, tapi dia lebih menonjolkan kemampuan
membacakan cerita. Nah, 2 podcast berikut ini adalah contohnya. Yang pertama itu direkomendasikan oleh Ida Umamah. Ida Umamah ini adalah host Wanna Date You Podcast yang jadi tamu di episode sebelum ini. Nama podcastnya Mitra Siar Pratama. Sudah beberapa bulan berlalu, masih di tahun yang sama. Tapi laki-laki itu masih saja was-was ketika bertemu petugas. Nama? Ahmad. Pekerjaan? Kan ada di situ, Pak. Saya tanya sama kamu, bukan mau baca yang tulis di sini. Saya penjual buah, Pak. Tapi di sini ditulis pedagang. Kalau dilihat deskripsinya, Mitra Siar Pratama ini menghadirkan cerita-cerita fiksi dalam wujud naratif, monolog, dialog, dan drama. Jadi sejauh ini ada 2 macam segmen ya, gue perhatiin ya di podcastnya. Yang pertama itu segmen cerita. Nah, cerita ini isinya ya cerita-cerita para hostnya ya, karya para hostnya. Yang kedua ada segmen bicara yang sepertinya lebih ngobrolin soal podcast berkonsep drama ini. Jadi lebih mungkin kayak behind the scene-nya gitu kali ya. Tolong dikoreksi kalau gue salah, ini penafsiran gue. Jadi mereka ini, para hostnya ini lahir dari teater yang namanya Teater Pagupon. Pantes ceritanya keren-keren. Anak teater. Mereka biasa bikin drama-drama termasuk drama radio kali ya. Dan pokoknya keren lah. Sukses banget buat geng Mitra Siar Pratama kalau lagi dengerin podcast ini. Oke, satu lagi. Nah, kalau ini agak personal nih karena gue udah pernah ikutan beberapa kali. Ini yang disebut sebagai segmen pembaca menulis dari podcast Main Mata. Jadi podcast Main Mata ini adalah sebuah podcast tentang buku yang berada di bawah jaringan Podluck Podcast. Idenya sederhana banget. Ide pembaca menulis ini maksudnya. Jadi Patty ini nama host Main Mata, itu dapat ide untuk bikin segmen baru di podcast Main Mata yang namanya Pembaca Menulis. Dan seperti namanya, ini segmen yang mengajak pendengar podcast Main Mata yang selama ini udah sering membaca untuk juga sekarang mencoba menulis. Dalam hal ini menulis cerpen. Dengan tema yang sudah ditentukan bersama, maksimal 1000 kata, dan nanti akan diudarakan di podcast Main Mata. Ini contohnya nih. Kata orang jatuh cinta itu menyenangkan. Ternyata itu benar. Mereka nggak bohong. Aku jadi teringat saat pertama kali jatuh cinta sama teman dekatku. Namanya Abi sama Hendra. Awalnya aku tak menyangka benar bisa jatuh cinta sama Abi. Orang tua. Nah, yang menarik dan menantang dari menulis dan membacakan cerpen ini adalah menulis dan membacakannya. Beneran. Menulis itu jelas tantangan banget. Menulis cerpen itu nggak gampang, coy. Itu tantangan, 1. Membacakannya juga tantangan, karena ternyata nggak mudah untuk menarasikan sebuah cerpen. Sepanjang perjalanan, dia terus memikirkan skenario putus yang sudah dirancang sejak beberapa hari lalu. Pokoknya nanti selesai nonton film, gue akan minta langsung pulang aja. Terus trio akan anterin gue ke rumah, dan sebelum gue turun dari mobil, gue akan minta putus. Nah, lu yang tertarik, lu cari podcastnya Main Mata, ada di Spotify atau di aplikasi lain gitu ya. Terus cari yang namanya segmen pembaca menulis. Saat podcast ini mengudara udah ada 2 segmen, 2 apa 3 segmen gitu ya. Dan gue udah ikutan 2 kali. Nagih cuy, nagih beneran, walaupun menantang tapi nagih. Oh ya, sekali lagi link ke semua podcast yang disebut di sini termasuk podcast Main Mata. Ini ada di show notes atau deskripsi podcast episode ini atau di website di suarane.org. Ya, begitulah teman-teman, semoga suka dengan episode ini, dan buat para podcaster, penulis, anak teater, dan lain sebagainya, semoga terinspirasi. Ya, kita perlu lebih banyak lah podcast model audio drama macam gini nih. Perlu banget. Nah, kalau lu ingat cerita gue tadi tentang drama War of the Worlds di tahun 1938, itu tuh yang drama radio tentang invasi makhluk Mars ke Amerika itu. Nah, gue punya cerita tambahan yang buat gue menarik. Jadi ada seorang penyiar dan jurnalis kondang Amerika di zaman dulu, namanya Steve Allen, yang ketika dia masih muda, masih usia 17-an tahun, termasuk yang mendengarkan drama radio War of the Worlds yang bikin heboh ini. Dia dan keluarganya termasuk yang tertipu, sampai lari-lari keluar rumah cuy, karena benar-benar nyangka ada invasi makhluk Mars gitu. Nah, beberapa saat kemudian, saat dia sudah menjadi broadcaster kondang, udah jadi penyiar kondang, Steve Allen inilah yang konon menjadi orang pertama yang memperkenalkan istilah
theater of mind. Theater of mind. Jadi lengkapnya dia bilang begini dalam bahasa Inggris. Radio is the theater of mind. Television is the theater of the mindless. Radio is the theater of mind. Television is the theater of the mindless. Theater of mind. Theater of mind ini orang yang belajar radio rasanya pernah dengar istilah ini. Yakni bagaimana radio lewat medium audionya bisa menciptakan sebuah gambaran yang nyata di benak para pendengarnya hanya dengan bermodalkan suara, hanya dengan bermodalkan audio. Dan terbukti, bahkan sampai di tahun 2020 ini masih banyak podcaster termasuk di Indonesia yang mampu menghadirkan teater-teater dalam benak para pendengarnya. Ya buat gue pribadi, ini subjektif orang audio ya, orang radio ya. Buat gue, gambar yang diciptakan oleh suara itu jauh lebih menarik dari gambar dalam bentuk visual karena setiap pendengar punya kebebasan memvisualisasikan sendiri apa yang mereka dengar tergantung kecanggihan dari si podcasternya dalam memberikan gambaran di benaknya. Teorinya begitu. Ya udahlah, sekian Suarane Podcast kali ini. Makasih banget buat yang udah dengerin. Jangan lupa pencet subscribe atau follow ke Suarane Podcast di aplikasi podcast apapun yang lo pakai. Dan kalau lo emang ada rezeki lebih, ya ikut support podcast ini di karyakarsa.com/suarane. karyakarsa.com/suarane. Kalau lo ada pertanyaan seputar podcast, insya Allah kalau gue bisa jawab, gue akan jawab. Dengan senang hati gue akan jawab. Termasuk juga nanti akan gue sertakan di beberapa episode Suarane Podcast ini. Email aja pertanyaan-pertanyaan lo ke suarane@gmail.com atau ke WhatsApp 087878505012 087878505012. Pertanyaan juga bisa diajukan dalam format rekaman audio, kirim ke voice note di WhatsApp atau email, dan nanti akan gue udarakan di salah satu episode Suarane Podcast lengkap dengan jawabannya. Insya Allah. Baiklah, dari Bangkok, Thailand, gue Rane Hafid pamit. Permisi, assalamualaikum.